kalau cara kita mendekatkan diri kita dengan sama pencipta itu ada yang nama istilahnya mengolah rasa tuh. Mengolah rasa ya, bukan olahraga. Ini olah rasa. Jadi misalnya gitu, kalau misalkan ada orang yang suka sama kita nih kayak udah sabar aja lah gitu. Balik lagi kayak tadi, buat mendekati sama pencipta kayak lebih dari hati gitu. Oh ya udahlah gitu ya. Ya udahlah gitu. Gitu ya. Oh ya, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ki. Nah, tadi kan bahas tentang alam kubur ya. Alam kubur itu bisa dijelaskan seperti apa sih, Ki? Apa memang ada nggak alam kubur tuh, Ki? Atau memang gimana, Ki? Bisa dijelasin? Kalau alam kubur itu sungguhnya benar ada, kita harus meyakini. Oke. Karena di situ memang tempatnya manusia setelah meninggalkan dunia. Yang tadi dibawa oleh malaikat itu Ya. menuju alam kubur. Nah ini alam ini berarti. Ya, begitu manusia itu meninggal, sungguhnya dia menjadi satu makhluk yang sangat amat bingung, takut, khawatir, resah, gelisah, dan segalanya. Gegana lah ya, gelisah, Galau merana lah ya. Ya, ibaratnya dia begitu keluar dari raga Itu takut maksudnya si Sukmo Ingsun itu takut dia. Iya, jadi begitu keluar raga nih, dan dia akan berada di atas lah, di atas kita hitungan diameter alam kasar lah. Itu gelap semua, gelap gulita. Gak ada penerangan cahaya satupun. Tergantung Apa, Ki? Tergantung, kalau kita sebut mah amal dan kebaikan lah kalau di syariat agama. Balik lagi ke amal ibadah masing-masing. Oke. Ya, Nah, balik lagi ke alam kubur itu seperti apa, Ki? Kita contoh yang normal aja ya. Yang pernah saya riset tuh ya seperti itu, dia gelap. Itu gelap gulita, sama sekali tidak ada cahaya. Dan dia, manusia itu menjadi orang yang ngerasa takut, sangat amat takut. Aku di mana? Aku di mana? Seperti itu. Nah, setelah itu proses terjadi kegelapan pandangan, yaitu yang kita sebut ada nanti sosok makhluk yang datang, yang menghampiri si manusia itu yang meninggal, dan dia akan memberikan suatu pertanyaan lah. Oh, pertanyaannya apa tuh? Ya, kita tergantung keyakinan sih sebenarnya, pemahaman keyakinan. Kalau dari segi agama mungkin macam-macam beda keyakinannya, pemahaman. Oh, dari tiap agama itu beda-beda ya. Nah, kalau yang sudah Ki investigasi sendiri kaitkan dengan suatu pemahaman agama, dia akan kebingungan dan dia akan bertanya pada sosok itu ya, kita sebut malaikat lah, seperti itu. Dan dia akan bertanya, saya di mana gitu? Aku siapa? Aku di mana gitu, bingung. Sampai nanti ada batas waktu dia akan dihantarkan ke alam barzah itu, alam kubur. Nah, alam kubur itu ya itu seperti apa, Ki, alam kubur itu, Ki? Jadi kalau alam kubur itu seperti nggak jauh beda sih dengan alam dunia. Maksudnya gimana tuh, Ki? Maksudnya nggak jauh beda, sama gitu, kayak alam dunia gitu? Maksudnya rotasi ininya, kehidupan di sananya gitu. Nah, yang tadi kita bahas tuh kembali lagi tergantung amal dan ibadah. Amal kebaikan sangat membantu untuk si manusia itu di sana. Dia akan punya rumah atau tidak. Oh, jadi unik nih, maksudnya alam kubur itu lebih ke bangunan rumah gitu, kalau lihat di sananya gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita contoh seperti ini ya, ini satu zona makam di alam dunia. Oke. Okay. Contoh nih. Nah, ini
dia akan di sananya, di alam kuburnya, dia akan membentuk suatu pemukiman dengan rumah-rumah bangunan yang berbeda-beda. Oh, Ada yang seperti gubuk atau balai doang, atau yang rumah tembok, rumah kayu atau gedung seperti itu. nah itu sesuai amal ibadah masing-masing tuh. Menurut saya gitu. Oh, unik juga ya, maksudnya kalau kita lihat TPU tempat pemakaman umum itu kan kuburan semua. Padahal itu kalau di alam sananya tuh itu berarti alam apa, Alam sukma. alam sukma. Nah, ada alam sukmanya itu berupa bangunan semua Ya, ya. pemukiman Yang itu yang penghuninya itu yang orang yang sudah meninggal itu. dan dikubur di situ. Yang dikubur di situ. Oh, oke. Ya, udah kejawab juga nih amal kebajikan manusia saat hidup di alam kubur itu seperti apa. Nah, itu ternyata rumah-rumah itu ya. Makanya Mas Fadil, untuk manusia yang masih hidup itu sangat baik untuk mengirimkan doa untuk bekal manusia yang udah meninggal itu. Oke, kita tahan dulu Ki. Nah, sekarang Bima nih Bim. Kalau tadi kan kalau Ki Krisna kan menjelaskan tentang proses saat orang tuh meninggal sehingga diantarkan ke alam kubur itu. Nah, sekarang kalau Bima gimana sih cara berkomunikasi dengan misalkan apa orang tua atau sanak saudara kita yang sudah meninggal itu, dari Bima sendiri itu gimana Bim? Kalau Bima sih Bisa berkomunikasi gitu. berkomunikasi dengan orang yang meninggal sih secara batin ya. Secara batin. Kayak mereka datang kadang ngobrol aja di batin lah. Ya secara batin mungkin saya nggak bisa ngejelas lebih banyak, mungkin kayak Krisna bisa ngejelasinnya. Nah itu kalau bicara dengan orang yang sudah meninggal itu dengan batin, tapi mana itu gimana Ki? Maksudnya batin tuh? Ya mungkin yang dimaksud Mas Bima ini lebih ke batin itu koneksi Mas. Koneksi yang tadi kita bahas, tali rasa ya. Oh iya. Olah rasa atau tali rasa yang udah kita pelajarin, itu sungguhnya manfaatnya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk atau orang-orang yang sudah meninggal. Oh jadi dia tidak langsung mengucap gitu ya, tapi itu bisa dirasakan dengan batin itu tadi atau tali rasa itu tadi ya. Nah kalau orang yang sudah meninggal itu bisa Ki ngunjungin orang yang ini yang masih hidup gitu. Bisa. Nah itu ada waktu-waktunya nggak? Kapan itu apa? Suka saya ke saya gitu, pengen lihat anak cucu saya gitu misalkan. Ada waktu-waktu tertentunya nggak? Ya ini memang harus sedikit dijelaskan juga sih perihal ini. Ya memang pada dasarnya ketentuan atau sistem di alam sana ya, alam kubur, untuk mengunjungi manusia atau saudara, orang tua, anak dan lain-lain yang masih hidup, itu memang ada jam khusus, waktu khusus. Kayak jam besuk gitu. Nah yang untuk udah menjadi tradisi itu seperti malam Jumat, seperti itu. Oh malam Jumat itu orang tua kita yang sudah nggak ada itu bisa mengunjungi ininya. Bisa. Itu setiap malam Jumat apa sih Ki? Ada misalkan malam Jumat Nah ya, biasa, malam Jumat biasa atau malam Jumat yang Kliwon gitu. Kliwon itu Ki. Jadi kunjungan makhluk yang ada atau manusia yang udah meninggal itu pertama malam Jumat. Tiap malam Jumat tuh. Malam Jumat. Nah untuk malam Jumat itu hanya untuk istilahnya mengetahui kabar manusia yang dikenalnya yang masih hidup. Yang kedua malam Jumat Kliwon. Nah beda malam Jumat biasa sama Jumat Kliwon apa? Kalau malam Jumat Kliwon ini dia lebih cenderung ke harinya untuk makhluk itu berdoa. Oh. Nah
yang Oh, bagus mereka berdoa kenapa juga? pada saat malam Jumat Kliwon itu yang masih hidup mendoakan itu langsung nyampe. Ya. Oh, gitu. Yang ketiga malam satu suro. Malam satu suro. Nah malam satu suro itu lebih cenderung ke acara Kalau di Islam itu malam satu suro itu satu Muharram. satu Muharram. Berarti tahun baru Islam ya? Ya. Kalau satu suro itu ya. Jadi semacam suatu bisa dibilang bukan perayaan sih ya, maksudnya kebahagiaan bagi makhluk di sana yang udah mengetahui mungkin dia punya tempat tinggal atau apa hadiah-hadiah yang dikasih dari alam dunia. Oh, oke. Nah, tadi kan ada yang orang meninggalnya diantarkan ke alam kubur, ada yang enggak nih. Nah, untuk orang yang meninggal nggak wajar nih, Beb, atau pesugihan atau yang begitu-begitu gitu. Nah, itu pernah ada pengalaman nggak, Beb? Apa Beb pernah investigasi gitu yang meninggal karena pesugihan tuh kemana gitu? Dia kemana? Iya, maksudnya Ya gentayangan aja alam apa? alam Alam apa? Alam gentayang Iya alam gentayangan. alam jadinya. tayangan. Berarti dia nggak di ke alam kubur tuh. Nggak diterima bumi lah. kalau bahasanya alam perayangan. Alam parayangan. Alam perayangan. Gitu. Sulit banget kayak mau nyebut gitu. Gentayangan soalnya ketemunya sama yang kayak gitu sih lebih sering. Oke. Nah, ini kalau teman-teman kita kan juga masih awam ya perihal kayak alam perayangan tuh apa gitu. Nah, kondisinya sekarang kondisi alam perayangan tuh seperti apa sih yang kalian pernah investigasi sendiri di sana tuh? Maksudnya ada langitnya kah, ada apanya kah gitu? Ya ada sih ya Ki. Ada. Ada Ki. Nah itu kayak gimana Ki kondisi alam perayangan gitu Ki? Ya setelah saya investigasi itu alam perayangan itu sebenarnya ada macam-macam ya Mas. Alam perayangan yang cenderung disebabkan oleh suatu kematian seperti kecelakaan, Kecelakaan. dibunuh, dimutilasi, Iya. dimutilasi dan lain-lain lah yang kejam-kejam. Iya. Itu alam perayangannya atau alam gentayangan itu nggak terlalu ekstrim. Tuh, jadi maksudnya nih alam perayangannya ada level-levelnya gitu. Ada jenis-jenisnya. Ada jenis-jenisnya. Maksudnya kalau yang meninggalnya ekstrim di level 1 gitu misalnya. Umpamanya seperti itu. Oh, oke, lanjut Ki. Kita nggak bicara level tapi jenisnya aja. Iya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alam perayangan yang lebih ekstrim. Nah itu biasa disebabkan oleh pelaku atau korban dari pertumbalan atau persugihan lah, seperti itu. Kenapa saya bilang ekstrim? Apabila si pelaku atau si korban tumbal pesugihan setelah meninggal, dia nggak nyampe ke alam kubur. Karena Dan dia akan menjadi budak dari tempat dia Pesugihan. busuk. di mana Kan belum waktunya. Belum waktunya dia meninggal. jadi dia akan menjadi budak di tempat dia waktu pesugihan di dunia dulu. Oke. Itu lebih ekstrim kalau menurut saya. Nah itu budak tuh terus ngapain tuh Ki? Apa misalkan macul apa gimana? Sangat tergantung tempatnya kan Mas, Hmm. dan sesuai dengan yang dia persugihannya di alam dunia, berapa tahun gitu. Oh itu ada perhitungannya di sana. Ada hisapnya, ada Allah SWT. Iya iya iya. Nah dia harus menanggung itu. Kalau yang jenis alam perayangan ekstrim ini dia harus menanggung itu berapa lama tuh? Misalkan di dunia nih dia menikmati dengan hasil pesugihan misalkan 10 tahun itu. Nah itu di alam perayangan yang kata Ki Krisna ekstrim ini dia harus berapa tahun tuh? Ya pada pembahasan waktu itu kan kita pernah bahas ya, satu alam sana itu 20 jam alam kita.
1 jam di sana tuh 20 jam di sini kan. Ya. Kita pernah dibahas itu. Nah, berarti manusia yang ada di sana itu misalnya tadi Mas bilang 10 tahun dia bersugih. Iya. 10 tahun itu kan kalau dihitung hari nih ya. 1 hari 24 jam. Ya kan 1 hari 24 jam. Kalau 1 tahun berarti itu ada 365 hari. Berarti dikalikan 24 jam tuh. Nah, jadi maksud saya misalnya 10 tahun. Jadi ke hukuman yang di sana dijalani itu 10 tahun di sana, Mas. 10 tahun di sana. Di alam sana. Berarti kalau di sininya tuh kira-kira sama berarti. Maksudnya 10 tahun dia di sana, berarti kan kalau Mas bilang tadi 1 hari 24 jam. Berarti kalau setahun 365 hari 365 hari dikali 10 dikali 3000. nah seperti itu kan. Ya. Nah nanti dia dikali lagi dengan 20 jam. Oh, Paham kan maksud saya? berarti lebih lama lagi ya Ki ya? Balik lagi nih ke awal. Kalau misalkan orang yang masih hidup nih mengirimkan doa gitu untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Nah itu di sana itu doa kita tuh berbentuk apa sih Ki? Maksudnya di alam kubur itu mereka nerima doa kita tuh bentuknya apa Ki? Kalau boleh tahu Ki? Ya sebenarnya saya untuk menjawabnya agak berat, tapi harus dijelaskan. Iya biar kita tahu gitu. Ya kalau untuk doa, ya contoh misalnya kita doa Yasin atau doa apa yang kepada orang yang udah meninggal, Iya. nanti di sana itu akan diterima oleh sang khorin, Sang Horin berarti manusia yang udah meninggal. Nah itu kembarannya kan kalau Horin itu kalau di penjelasan yang kemarin itu kembarannya yang si orang yang sudah Ya meninggal. prosesnya itu seperti itu. Doa ini akan tersampaikan kepada sang khorin. Nah sang khorin itu akan membawa doa hadiah itu kepada yang dituju itu, manusia yang ada di alam sananya itu, orang tua, anak atau apa gitu. Jadi si Horinnya ini yang akan mengantarkan. Nah itu berupa apa itu? Bingkisan kah atau apa gitu? Kalau doa itu berupa apa? Kalau menurut pengalaman saya sih, kalau misalnya contoh kita ya atau siapa gitu ingin mengirimkan doa nih ke orang yang udah meninggal. Nah di sana itu tergantung kebutuhan yang si manusia di sananya itu, Mas. Oh, Jadi ayat-ayat doa itu akan berubah menjadi suatu kebutuhan yang ada di sana. untuk memenuhi kekurangan yang ada di sana. kekurangan yang ada di sana. Makanya semakin banyak orang berdoa, mengirimkan doa, itu makin banyak kebutuhan yang akan Dipenuhi. kekurangannya di sana. Oke, itu dulu pembahasan untuk episode kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Ikuti terus channel Tisa Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Maksudnya gak ketabrak? Nggak ketabrak. Nah babynya? Jadi sama teman imajinasi baby tuh dipinggirin gitu sepedanya. Oh didorong. Didorong gitu. Sehingga baby yang tadinya pengen ketabrak itu mobil jadi gak ketabrak. Jadi nggak ketabrak.